Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Azel dengan NIM 14106210043 dari Ilmu Komunikasi Angkatan 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk memaparkan hasil penugasan mini skripsi yang telah saya buat dalam rangka memenuhi penugasan mata kuliah metode penelitian kuantitatif yang diampu oleh Mbak dosen Dr. Kinkin Yuliati Subarsa Putri. Penugasan mini skripsi ini saya mengambil judul efektivitas Instagram ilmu komunikasi _UNJ terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Pada mini skripsi ini saya membuat dengan daftar isi atau outline yang sesuai dengan arahan yang telah diberikan oleh Mbak Kinkin, yang mana diawali dengan daftar isi, dilanjut dengan daftar gambar, kemudian ada daftar tabel. Selanjutnya, untuk bab 1 pendahuluan, yang dimana di dalamnya terdapat subbab latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kemudian dilanjut dengan manfaat penelitian. Di bab kedua atau landasan teori dimulai dari media sosial, kemudian review literatur, variabel X media sosial sesuai dengan yang telah saya ambil, kemudian variabel terikatnya atau variabel Y kebutuhan informasi, selanjutnya ada mode penelitian dan diakhiri dengan hipotesis teori. Kemudian selanjutnya untuk bab 3 atau metode penelitian yang mana di dalamnya terdapat paradigma penelitian, pendekatan penelitian, metode penelitian, kemudian ada populasi, sampel, teknik menarikan sampel, kemudian ada ukuran sampel, hipotesis riset, hipotesis statistik, metode pengumpulan data, metode pengukuran data, metode analisis data, keterbatasan dan kelemahan penelitian, definisi operasional, dan yang terakhir diakhiri dengan subbab operasional konsep atau yang biasa dikenal dengan tabel OK. Baik, pemaparan akan dimulai dari bab 1 terlebih dahulu. Dari bab 1, pendahuluan, yang mana diawali dengan latar belakang penelitian ini dibuat. Informasi merupakan bentuk pernyataan atau gagasan yang memiliki makna terkandung di dalamnya. Informasi dapat dikategorikan sebagai salah satu kebutuhan pokok kehidupan masyarakat yang harus dipenuhi. Melalui informasi ini, dapat memenuhi tuntutan hidup dan menentukan langkah kehidupan apa yang akan dilakukan selanjutnya oleh individu masing-masing. Masyarakat akan mencari informasi sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Akan tetapi, dahulu jarak dan waktu menjadi keterbatasan dalam penyampaian sebuah informasi. Informasi tidak dapat sampai dengan tepat waktu karena keterbatasan jarak yang jauh dan juga waktu yang berbeda di setiap tempatnya, sehingga informasi tidak dapat diterima dengan baik. Nah, dari perkembangannya teknologi, permasalahan mengenai jarak dan waktu dapat diatasi dengan baik. Media massa menjadi jawaban untuk mengatasi keterbatasan tersebut. Dengan munculnya media massa, merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan informasi masyarakat, sesuai dengan yang disampaikan oleh Rahmiani pada tahun 2021. Media massa dijadikan sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai sesuatu yang terjadi di lingkungan masyarakat. Menurut Emil Schahnur di dalam artikelnya, media massa itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada media elektronik, kemudian ada media cetak, dan yang ketiga adalah media online. Nah, ketiga media tersebut memudahkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan informasi masing-masing. Waktu demi waktu, perkembangan teknologi menghadirkan media baru yang bernama internet. Nah, kehadiran internet ini membantu masyarakat dapat berkomunikasi ke berbagai belahan dunia tanpa adanya batasan, jarak, dan waktu. Hal ini dikutip dari perkataan Roni pada tahun 2021. Internet memperbolehkan masyarakat untuk dapat berbagi informasi dan juga berkomunikasi dengan siapa saja dan juga di mana saja. Menurut Siti Nurbaiti dan Novharina di dalam artikel penelitiannya, internet itu memiliki sangat banyak manfaat di kehidupan manusia yang modern ini. Apa aja sih manfaatnya? Nah, salah satunya itu manfaat dari internet adalah sebagai wadah untuk masyarakat dapat membagikan atau menerima informasi, baik secara langsung maupun tidak. Lahirnya internet ini memunculkan bentuk interaksi sosial baru,
Dari yang awalnya masyarakat harus berkomunikasi melalui tatap muka atau yang disebut dengan face to face communication, sekarang ini dengan adanya perkembangan, masyarakat dapat berkomunikasi melalui daring atau online dengan adanya internet dan juga media sosial. Perkembangan internet secara tidak langsung membuat dampak yang signifikan terhadap perkembangan hidup manusia. Nah, secara perlahan, kegiatan manusia yang berhubungan dengan komunikasi digantikan oleh kehadiran aplikasi atau program berbasis internet. Hal ini disebabkan karena perkembangan internet membawa dampak baik pada efektivitas dan efisien kegiatan manusia. Media sosial merupakan buah dari berkembangnya internet. Saat ini, media sosial itu dijadikan sebagai sarana untuk berkomunikasi dan juga bertukar informasi. Nah, masyarakat bisa, dengan adanya media sosial, masyarakat itu diberikan kebebasan untuk berbagi informasi berupa teks, foto, maupun video. Nah, media sosial membawa perubahan baru bagi aktivitas sosial dan menjadi salah satu media daring yang diminati oleh masyarakat. Pada latar belakang ini, saya juga berusaha untuk mencantumkan salah satu hasil survei dari We Are Social yang dimana menunjukkan angka jumlah pengguna aktif media sosial sebanyak 167 juta orang per Januari tahun 2023. Nah, angka pengguna media sosial di Indonesia ini dapat dikategorikan tinggi karena lebih dari separuh penduduk di Indonesia telah menjadi pengguna aktif media sosial. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penduduk Indonesia memiliki ketertarikan yang lebih terhadap media sosial berkat adanya keunggulan atau manfaat yang diberikan. Dari sekian banyak media sosial yang ada di Indonesia, Instagram itu menjadi peringkat kedua media sosial yang diminati oleh penduduk Indonesia. Di sini juga saya cantumkan salah satu hasil data riset yang dilakukan oleh We Are Social per Januari 2023, dan di sini menunjukkan bahwa Instagram berada pada posisi kedua platform media sosial yang banyak digunakan pada tahun 2023. Selanjutnya kita akan membahas apa sih Instagram itu. Jadi Instagram itu merupakan salah satu media sosial yang dimana para pengguna dapat menggunakannya untuk berbagi foto, video, ataupun teks yang dapat dicantumkan pada kolom deskripsi unggahan. Ketertarikan pengguna terhadap Instagram salah satunya itu berkat adanya pembaharuan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi tersebut. Contohnya seperti adanya fitur Instagram Stories, kemudian fitur-fitur filter digital yang dimiliki, kemudian fitur-fitur unik lainnya. Oleh karena itu, Instagram dapat dikategorikan sebagai media sosial yang berkembang dengan cepat dan pesat. Hal ini sesuai dengan perkataan dari Sutrisno Damayangsari pada tahun 2021 yang saya kutip sebagai bahan pendukung di latar belakang ini. Perkembangan juga terjadi pada pemanfaatan aplikasi Instagram itu sendiri. Dari yang awalnya hanya berbagi mengenai informasi pribadi, saat ini itu dimanfaatkan untuk menyebarkan berita terkini mengenai lingkungan masyarakat. Dan tidak hanya itu, perkembangan juga terjadi pada pemanfaatan akun. Dari yang awalnya media sosial Instagram itu hanya kepentingan individu, saat ini itu dimanfaatkan untuk kepentingan kelompok, komunitas, bahkan lembaga pemerintahan. Nah, hal ini juga sejalan dengan apa yang sedang dilakukan oleh Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta yang memanfaatkan media sosial Instagram sebagai alat untuk menyebarkan informasi. Yang mana Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta memiliki akun yang bernama @ilmukomunikasi_UNJ dengan pengikut sebesar 1111. Nah, Instagram ini dimanfaatkan oleh Ilmu Komunikasi UNJ sebagai wadah komunitas untuk bisa menyampaikan berbagai informasi yang pastinya berkaitan dengan ilmu komunikasi seputar akademik, non-akademik, hiburan, ataupun informasi-informasi lainnya seputar program studi tersebut. Informasi yang disampaikan ini bisa berbentuk foto, video, ataupun desain. Ilmu komunikasi ini pastinya menyebarkan informasi agar bisa memenuhi memenuhi kebutuhan informasi dari mahasiswanya, agar seluruh mahasiswa dapat selalu mendapatkan informasi-informasi terkini. Di sini juga saya lampirkan gambar dari akun Instagram Ilmu Komunikasi UNJ yang mana terdapat beberapa desain, feeds, dan juga konten-konten yang sudah diunggah di Instagramnya. Nah, dari penjelasan yang telah peneliti sampaikan di atas, peneliti itu ingin mengetahui tingkat efektivitas Instagram media sosial Ilmu Komunikasi UNJ
yaitu pada akun @ilmukomunikasi_UNJ dalam memenuhi kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Jakarta angkatan 2021 mengenai informasi-informasi seputar ilmu komunikasi UNJ yang berkaitan dengan kegiatan akademik maupun kegiatan non-akademik. Baik, dilanjut dengan subbab selanjutnya adalah rumusan masalah, yang dimana berdasarkan latar belakang yang telah saya tulis di atas atau peneliti tulis di atas, rumusan masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah peneliti ingin mengetahui seberapa besarkah efektivitas penyebaran informasi melalui Instagram @ilmukomunikasi_UNJ dalam memenuhi kebutuhan informasi terkait kegiatan akademik maupun non-akademik pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021. Sebab selanjutnya adalah tujuan penelitian. Adapun tujuannya ingin peneliti tuju atau capai dalam melakukan penelitian ini itu adalah untuk mengukur seberapa efektif sih penyebaran informasi Instagram melalui Instagram @ilmukomunikasi_UNJ dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi pada mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021. Selanjutnya adalah manfaat penelitian. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti memiliki harapan dengan harapan ada dua manfaat, yaitu dari pertama manfaat teoritis dan manfaat praktis. Dari manfaat teoritis, peneliti itu berharap penelitian ini dapat membawa manfaat terhadap ilmu pengetahuan, ilmu komunikasi khususnya pada efektivitas media sosial dalam memenuhi kebutuhan informasi. Dengan ada penelitian ini juga pula diharapkan juga dapat menjadikan sebagai bahan rujukan untuk melahirkan penelitian-penelitian berikutnya yang lebih baik. Selanjutnya ada manfaat praktis, yang mana manfaat praktis ini itu peneliti berharap semoga hasil penelitian itu dapat dijadikan pembelajaran untuk tim media sosial Ilmu Komunikasi UNJ maupun tim media sosial lainnya untuk menciptakan konten-konten yang efektif dan dapat memenuhi kebutuhan informasi dari para pengikutnya. Baik, selanjutnya dilanjut dengan pembahasan dari bab 2. Bab 2 ini adalah landasan teori dan diawali dengan konsep. Nah, di konsep ini itu saya mencantumkan beberapa konsep yang menjadi landasan dari penelitian ini. Yang pertama itu adalah komunikasi, lalu yang kedua itu adalah media sosial. Yang pertama dari komunikasi. Dari sini saya membahas mengenai definisi komunikasi itu sendiri, yang mana komunikasi itu merupakan kegiatan yang tidak bisa lepas dari kehidupan manusia dan menjadi inti dari kehidupan manusia. Kehidupan adalah sebuah proses penyampaian informasi yang dilakukan dari pembuat pesan ke penerima pesan. Proses ini juga dikenal sebagai pengiriman informasi dari komunikator atau pengirim informasi yang disampaikan kepada komunikan atau penerima informasi. Menurut Effendi, komunikasi dilakukan dengan tujuan untuk menyampaikan sebuah informasi, merubah sikap atau perilaku baik secara langsung maupun tidak langsung. Ditambah lagi, menurut Keating di dalam buku Komunikasi Lintas Budaya yang dikarang oleh Larry Simovar bersama dengan rekan-rekannya, menyebutkan bahwa komunikasi merupakan suatu proses yang kuat. Hal ini itu disebabkan karena komunikasi itu bisa membawa pengaruh terhadap orang lainnya. Nah, dengan ini dapat disimpulkan bahwa komunikasi itu merupakan proses penyebaran informasi dari satu individu ke individu yang lainnya yang dengan harapan dapat memberikan umpan balik atau feedback terhadap komunikator. Nah, membahas secara lebih dalam, terdapat 4 fungsi menurut Larry Samovar, Richard E. Porter, dan Edwin R. McDaniel mengenai komunikasi itu sendiri. Adapun fungsi dari komunikasi itu, yang pertama, komunikasi itu memungkinkan Anda atau kita semua masyarakat untuk mengumpulkan informasi tentang orang lain. Lalu kemudian fungsi yang kedua, komunikasi itu sebagai penolong seseorang memenuhi kebutuhan interpersonal. Seperti apa sih? Misalnya ketika kita melakukan sebuah komunikasi dengan orang lainnya, kita bisa mendapatkan rasa nyaman, rasa kehangatan, rasa persahabatan. Lalu fungsi yang ketiga itu adalah komunikasi membentuk identitas pribadi. Nah, maksudnya itu dengan adanya komunikasi ini itu bisa membentuk kepribadian kita, identitas pribadi kita. Jadi orang lain itu bisa mengetahui bagaimana sifat kita, bagaimana kepribadian kita, dan bagaimana kita itu bersosialisasi dengan orang lain. Kemudian fungsi yang keempat itu adalah komunikasi bisa memengaruhi orang lain. Seperti yang tadi sudah disebutkan oleh peneliti atau peneliti sebelumnya, bahwa komunikasi itu merupakan
kegiatan yang sangat kuat karena bisa membawa pengaruh kepada orang lain. Nah, konsep yang pertama, komunikasi, sudah selesai saya sampaikan. Dilanjut dengan konsep yang kedua, yaitu adalah media sosial. Nah, media sosial ini merupakan bentuk dari perkembangan media-media yang ada. Dari awalnya hanya media massa, kemudian berubah menjadi media sosial atau biasa dikenal dengan new media. Jadi media sosial ini merupakan bentuk perkembangan yang mana memungkinkan para penggunanya untuk dapat berinteraksi, berbagi, bekerja sama kepada sesama pengguna lainnya. Nah, yang berbeda dari yang berbeda dari media-media lainnya seperti media cetak, media massa, dan media sosial. Nah, media sosial ini memiliki konsep masif atau konsep orang banyak yang mana bisa dengan mudah menghubungkan individu dengan khalayak yang sangat luas. Balik lagi ke yang tadi bahwa keterbatasan jarak dan waktu itu sudah bisa dijawab dengan adanya si media sosial ini. Nah, di media sosial ini setiap pengguna itu memiliki hak untuk beropini, berkomentar, ataupun membagikan ulang setiap informasi yang didapatkannya di media sosial. Media sosial sangat membawa perubahan yang sangat signifikan terhadap proses komunikasi. Para pengguna dapat bebas berekspresi dan membagikannya di dalam bentuk teks, foto, dan bahkan bentuk video. Kehadiran media sosial ini membawa begitu banyak manfaat, terutama untuk dalam kemudahan untuk mendapatkan informasi. Berbeda dengan masa sebelumnya di mana masyarakat harus bersusah payah untuk mendapatkan informasi. Nah, akan tetapi dengan sekarang adanya perkembangan ini, masyarakat hanya dari genggaman tangannya itu bisa mengirimkan atau menerima informasi tanpa adanya batasan waktu dan jarak. Nah, dari konsep media sosial ini saya juga memasukkan subbab Instagram, yang dimana Instagram ini sebagai objek dari objek dari penelitian ini. Yang mana Instagram ini merupakan salah satu media sosial yang populer di kalangan masyarakat. Kenapa sih Instagram ini menjadi salah satu yang populer di masyarakat? Salah satu halnya itu karena fitur-fitur yang dikeluarkan oleh Instagram ini berbeda atau unik dari pada media sosial lainnya. Seperti tadi bisa adanya fitur Instagram Stories, adanya fitur Instagram Live, dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya aplikasi Instagram ini yang pastinya pengguna bisa menyampaikan informasi kepada pengikutnya, begitupun sebaliknya. Nah, ada lagi fitur lainnya menarik, yaitu adalah fitur direct message, yang dimana di sini menjadi perkembangan baru bagi Instagram, yang mana bisa memungkinkan satu pengguna dengan pengguna lainnya itu bisa berhubungan secara langsung atau memberikan pesan secara langsung, secara intens gitu ya, bisa. Dan kemudian direct message ini itu atau DM ini itu bisa memungkinkan masyarakat atau pengguna untuk melakukan panggilan telepon maupun telepon suara maupun video kepada pengguna lainnya. Baik, jadi pada subbab selanjutnya saya sudah mencoba untuk mereview literatur atau melakukan studi pustaka terhadap 10 artikel yang memiliki keseimbangan yang sama. Keseimbangan sama itu yang dimaksud variabel X, keberadaan variabel X dan variabel Y-nya itu sesuai dengan penelitian yang saya lakukan. Nah, pada review literatur ini terdapat 10 yang dimana ke-10 ini itu memiliki secara garis besar itu memiliki persamaan pada metode penelitian, yang mana metode penelitian ini tuh menggunakan metode penelitian kuantitatif, sama seperti penelitian yang sedang dilakukan oleh saya atau peneliti. Seperti itu. Adapun perbedaan-perbedaannya terdapat pada yang pertama, pada review literatur pertama yang berjudul efektivitas konten media sosial Instagram @LAAKFKB terhadap pemenuhan kebutuhan informasi akademik mahasiswa. Jadi perbedaannya itu adalah hanya pada konteks pemenuhan informasinya. Jadi pada penelitian dilakukan oleh Amila Nafila dan rekan-rekannya ini meneliti konten-konten yang memiliki konteks akademik saja, berbeda dengan yang dilakukan peneliti yang mana peneliti itu memiliki konteks di luar itu seperti non akademik, hiburan, dan lain sebagainya.
Kemudian dari review literatur yang kedua yang berjudul efektivitas konten media sosial Instagram @fakta17 terhadap pemenuhan kebutuhan informasi penggemar. Pada artikel ini itu terdapat perbedaan dengan artikel yang saya kerjakan, yang mana di sini itu terdapat perbedaan pada indikator keefektivitasannya. Untuk mengukur keefektivitasan konten dalam pemenuhan kebutuhan informasi, kuesioner yang disebarkan didasari dengan 3 konsep yang dikemukakan oleh Lometi, Reeves, dan juga Bybee. Nah, apa aja konsepnya? 3 konsep itu adalah meliputi jumlah waktu lama penggunaan, isi media, dan juga hubungan media. Jadi, 3 konsep tersebut yang membedakan antara penelitian yang dilakukan oleh Jessica Audrey dan Lucia Savitri dengan saya atau peneliti Muhammad Azel. Kemudian yang ketiga ini penelitian dengan judul hubungan penggunaan Instagram si Mamaung dengan pemenuhan kebutuhan informasi followers. Perbedaannya terletak pada acuan dasar pengukuran yang digunakan oleh penelitian ini yaitu menggunakan akun Instagram @simamaung yang memiliki topik pembahasan di dunia sepak bola. Berbeda dengan yang peneliti yang saya lakukan, yaitu melakukan penelitian terhadap akun Instagram @ilmukomunikasi_WJ dengan pembahasan atau topik pada dunia akademik, khususnya seputar ilmu komunikasi UNJ. Kemudian artikel yang keempat yang berjudul pengaruh penggunaan media sosial terhadap @humas Bandung terhadap pemenuhan kebutuhan informasi followers. Perbedaannya dengan penelitian yang dilakukan adalah terdapat pada pemilihan subjek. Nah, pemilihan subjek pada penelitian ini yang dilakukan oleh Agnes Pertiwi ini sedikit berbeda, yaitu pada lembaga atau instansi pemerintahan. Hal ini dilakukan karena Agnes Pertiwi itu ingin melihat bahwa apakah instansi pemerintahan itu dapat melakukan atau memanfaatkan Instagram, media sosial itu dengan baik atau tidak, dengan melihat pengaruh tadi ya terhadap pemenuhan kebutuhannya. Kemudian pada artikel kelima yang berjudul literasi media digital, efektivitas akun Instagram @infobandungraya terhadap pemenuhan kebutuhan informasi. Nah, hal yang membedakan pada artikel kelima ini itu terdapat pada indikator yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu menggunakan indikator teori kebutuhan informasi, yang mana terdapat 4 indikator teori kebutuhan informasi ini. Yang pertama itu adalah current need approach, yang kedua adalah everyday needs approach, yang ketiga ada exhaustive need approach, dan yang terakhir adalah catching up need approach. Nah, keempat jenis kebutuhan terhadap informasi ini dikemukakan oleh Guha dalam Fauzia dan Rina pada tahun 2020. Selanjutnya artikel ke-6 yaitu pengaruh akun Instagram @whiteboardjournal terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pembaca, yang ditulis oleh Syahrin Zdania Hansa. Jadi perbedaan antara artikel atau penelitian yang dilakukan oleh Syahrin dengan yang dilakukan oleh peneliti Muhammad Hazel terdapat pada penggunaan teorinya. Di sini penelitian yang dilakukan oleh Syahrin Dania ini menggunakan 2 teori, yaitu teori usage and gratification dan juga teori kebutuhan informasi. Nah, terdapat 4 teori indikator teori usage and gratification yang dijadikan sebagai alat ukur mengetahui pengaruh penelitian. Indikator ini itu yaitu kebutuhan kognitif, afektif, integrasi pribadi, integrasi sosial, dan juga kebutuhan pelarian. Kita lanjut ke artikel yang ke-7 yang dimana berjudul pengaruh penggunaan media sosial dan efektivitas akun Instagram @BogorEatery terhadap pemenuhan kebutuhan informasi konsumen wisata kuliner di Bogor, yang ditulis oleh Fadia Syah dan Rezi Erdiansyah. Apa sih perbedaan penelitiannya? Nah, perbedaannya itu terdapat pada subjek penelitian atau pokok pembahasan penelitian, yang mana di sini tuh menggunakan media sosial @BogorEatery. Nah, @BogorEatery sendiri ini merupakan media sosial yang membahas informasi seputar kuliner di kawasan Kota Bogor. Hal ini menjadi keunikan atau pembaharuan penelitian yang dilakukan pada penelitian ini terhadap bahasan penelitian.
Nah, penelitian dibahas ini itu memiliki pengaruh terhadap konsumen wisata kuliner. Nah, nantinya dari hasil yang didapatkan dapat dikembangkan untuk melahirkan penelitian-penelitian baru. Contohnya bisa terkait dengan pemasaran dan lain sebagainya. Kemudian kita masuk ke artikel yang ke-8, yaitu yang berjudul efektivitas penggunaan media sosial akun Instagram @pencafe dalam pemenuhan kebutuhan informasi penggemar K-pop, yang mana ditulis oleh Divda Aurelia dan Lucia Savitri, yang mana keduanya itu merupakan peneliti dari Fakultas Ilmu Komunikasi pada Universitas Tarumanagara. Nah, perbedaan penelitian yang digunakan terletak pada penggunaan teori, yang mana menggunakan 6 teori sebagai penunjang penelitian. Teori tersebut itu, teori-teori yang digunakan oleh peneliti itu adalah teori komunikasi massa, teori media baru, teori media sosial, teori kebutuhan informasi, teori fandom, dan yang terakhir itu adalah teori efektivitas. Kemudian kita lanjut ke artikel yang ke-9, yang dimana artikel ke-9 ini itu merupakan yang berjudul efektivitas akun Instagram @jakpostimage dalam pemenuhan kebutuhan informasi followers, yang ditulis oleh Afifatul Laili bersama dengan rekannya. Terdapat perbedaan pada penelitian ini menggunakan objek penelitian @jakpostimage, yang dimana akun @jakpostimage ini itu merupakan portal berita yang menyediakan peristiwa-peristiwa di Jakarta, mengenai peristiwa di Jakarta dan seluruh Indonesia dengan menggunakan bahasa Inggris. Hal tersebutlah yang menjadi letak perbedaan dalam penelitian ini. Dan yang terakhir, kita masuk ke artikel penelitian terakhir, yaitu berjudul efektivitas akun Instagram @suara_surabaya_media dalam pemenuhan kebutuhan informasi followers dari kota Surabaya, yang ditulis oleh Francisca Asteria dan Saifuddin Zuhri. Nah, perbedaan pada penelitian ini tuh terletak pada objek penelitian yang digunakan. Nah, penelitian ini itu menggunakan objek penelitian akun @suara_surabaya_media. Subbab selanjutnya kita masuk ke variabel bebas atau variabel X pada penelitian saya, yaitu media sosial. Di sini saya mencoba untuk menjelaskan apa itu media sosial, dan media sosial itu merupakan bentuk perkembangan dari media baru atau new media. Nah, kemudian saya juga membahas mengenai perkembangan dari media sosial, yang mana awalnya itu hanya untuk kebutuhan individu, kemudian berubah menjadi kebutuhan komunitas. Yang mana hal ini contohnya itu seperti yang dilakukan oleh ilmu komunikasi UNJ, yang mana memanfaatkan media sosial sebagai alat untuk perkumpulan komunitas dan alat untuk menyampaikan informasi. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke variabel terikat, yang mana variabel terikat ini adalah variabel Y. Dalam penelitian yang saya lakukan itu variabel terikat itu adalah kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi merupakan suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan pokok manusia. Semakin berkembangnya teknologi dan ilmu pengetahuan membuat masyarakat haus akan informasi, sehingga mencari sebuah informasi dijadikan sebagai gaya hidup baru agar kehidupan individu semakin berkembang. Selain itu, salah satu faktor munculnya kehausan akan informasi itu karena timbulnya kesenjangan informasi antara individu. Hal ini disebabkan karena masyarakat sudah memposisikan diri sebagai masyarakat yang selalu up to date. Jadi ketika masyarakat itu terdapat kesenjangan informasi, membuat antar individu itu memunculkan rasa penasaran dan rasa butuh akan informasi terbaru menjadi tinggi. Tingginya tingkat kebutuhan informasi membutuhkan media komunikasi untuk beradaptasi. Media sosial menjadi salah satu jawaban untuk memenuhi tingginya kebutuhan informasi masyarakat. Hal ini disebabkan karena arus penyebaran informasi di media sosial dapat dilakukan dengan cepat. Dengan catatan, pengguna dapat menghasilkan informasi yang menarik dan juga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para pengikut di akunnya. Maaf. Selanjutnya saya lanjut ke pembahasan subbab selanjutnya, yaitu mode penelitian. Di sini saya mencoba untuk memudahkan pemaparan dengan cara memvisualisasikan variabel-variabel pada penelitian ini. Nah, gambar di bawah ini menunjukkan variabel X atau media sosial yang memiliki efektivitas terhadap pemenuhan variabel Y, atau variabel Y itu adalah kebutuhan informasi. Sebab selanjutnya adalah hipotesis teori. Nah, di hipotesis teori ini saya peneliti mencoba untuk memasukkan
pemaparan yang disampaikan oleh Creswell bersaudara, yang mana menjelaskan bahwa hipotesis itu merupakan pernyataan berbentuk formal yang menyajikan harapan terhadap hubungan variabel independen dan juga variabel dependen yang akan diteliti. Hipotesis yang baik itu adalah hipotesis yang ditulis dengan bahasa yang singkat dan juga sederhana. Selain itu, hipotesis juga harus ditulis dengan spesifik dan diuji pada penelitiannya. Nah, berdasarkan dengan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh peneliti, hipotesis sementara yang harus dibuktikan itu terdapat dua, yaitu H0 dan H1, yang mana H0 itu adalah tidak terdapat hubungan antara efektivitas terhadap pemenuhan kebutuhan informasi, dan H1-nya itu adalah terdapat hubungan antara efektivitas terhadap pemenuhan kebutuhan informasi. Baik, selanjutnya peneliti saya akan mencoba untuk menjelaskan bab 3, yang dimana bab 3 ini itu berisi metode penelitian. Yang pertama dimulai dari paradigma penelitian, yang dimana paradigma penelitian ini itu akan mendasari penelitian yang saya lakukan atau peneliti lakukan. Menurut Baby pada bukunya yang dikeluarkan pada tahun 2014, paradigma itu merupakan sebuah kerangka atau model dasar yang dapat digunakan untuk mengatur observasi dan penalaran peneliti. Paradigma dilakukan untuk mempelajari dan menentukan kebenaran terhadap permasalahan penelitian yang sedang dihadapi. Selain itu, definisi lain mengenai paradigma disampaikan oleh Bogdan dan Bigland dalam UNO 2020, yang mana paradigma penelitian merupakan kumpulan longgar atau kondisi ketika sebuah kumpulan yang kurang tepat dari sejumlah asumsi yang diyakini bersama, konsep, dan juga proposisi yang mengarahkan cara berpikir dalam penelitian. Jika dikaitkan dengan paradigma, jadi penelitian yang peneliti lakukan itu menggunakan paradigma atau pendekatan positivisme, yang dimana paradigma ini itu memiliki sifat objektif atau melihat terhadap kejadian permasalahan dan dapat juga mengukur melalui kejadian yang terjadi pada permasalahan tersebut. Hal ini itu paradigma ini juga menyatakan bahwa kejadian memiliki akibatnya dan memiliki hubungan yang bersifat linear. Jika dikaitkan dengan judul penelitian, yaitu efektivitas Instagram @ilmukomunikasi_UNJ terhadap pemenuhan kebutuhan informasi pada mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021, memiliki sebab dan akibat juga dari kontennya yang diunggah oleh akun Instagram ilmu komunikasi UNJ terhadap pemenuhan informasi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021. Hal ini itu yang menyebabkan bahwa peneliti menggunakan paradigma atau pandangan positivisme. Selanjutnya berlanjut ke pendekatan penelitian, di mana pendekatan penelitian ini itu peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu pendekatan yang dimana menekankan analisis data yang bersifat numerik atau angka dan diolah menggunakan metode statistik. Nah, pendekatan penelitian kuantitatif ini merupakan sebuah pendekatan yang bertujuan untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antar variabel satu dengan variabel lainnya. Peneliti memiliki variabel media sosial dan juga variabel kebutuhan informasi. Yang keduanya itu dapat diukur dan dilihat hubungan antara keduanya dengan menguji teori-teori yang berkaitan dengan ilmu komunikasi. Selanjutnya masuk ke subbab metode penelitian, yang dimana di dalam subbab ini itu menjelaskan mengenai metode yang peneliti gunakan, yaitu metode kuantitatif deskriptif dengan menggunakan survei berbentuk angket. Nah, survei ini itu angket ini itu merupakan metode penelitian survei yang dimana di dalamnya itu terdapat pernyataan yang akan dibagikan kepada responden, dan harapannya responden dapat memberikan feedback atau jawaban terhadap jawaban-jawaban tersebut. Selanjutnya masuk ke subbab populasi, sampel, teknik penarikan sampel. Yang pertama, penjelasan populasi. Jadi populasi yang digunakan oleh peneliti itu adalah mahasiswa program studi ilmu komunikasi UNJ angkatan 2021 sebanyak 124 orang. Selanjutnya adalah sampel. Sampel yang digunakan itu dari 124 orang dan telah dihitung menggunakan rumus Lovin. Jadi responden yang akan digunakan itu adalah sebanyak 95 responden dari mahasiswa ilmu komunikasi Universitas UNJ angkatan 2021. Yang pastinya dari 124 orang ini itu semuanya sama-sama mengikuti atau memfollow akun Instagram ilmu komunikasi _UNJ.
Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwa saya di sini menggunakan rumus Lovin, yang dimana rumus Lovin itu nantinya akan dijelaskan pada ukuran sampel. Selanjutnya adalah teknik penarikan sampel, yang mana teknik penarikan sampel ini saya menggunakan teknik sampling simple random sampling, yang dimana simple random sampling ini itu biasanya dikenal sebagai metode acak sederhana. Jadi metode acak sederhana itu merupakan jenis penarikan sampel yang didasari dengan pengambilan secara acak tanpa memperhatikan strata masing-masing individu pada setiap populasi. Nah, setiap populasi juga memiliki peluang yang sama yang terpilih menjadi sampel yang digunakan di dalam penelitian. Kita lanjut ke ukuran sampel, yang mana ukuran sampel ini adalah seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa rumus Lovin. Jadi di rumus Lovin ini itu terdapat rumus untuk menentukan berapa banyak sampel yang harus digunakan. Jadi di sini saya menggunakan N-nya itu adalah ukuran sampel, N besar adalah ukuran populasi di atas, dibagi dengan 1 ditambah N ukuran populasi dikali dengan E, bilangan E itu adalah persen kelonggaran, yang dimana di sini saya menggunakan 5%. Nah, dari rumus Lovin yang saya hitung ini mendapatkan nilai sebanyak 94,65 orang, yang mana dibulatkan menjadi 95 orang untuk responden dari penelitian yang saya lakukan. Selanjutnya kita masuk ke hipotesis riset subbab selanjutnya. Jadi pada subbab hipotesis riset ini merupakan dugaan sementara peneliti terhadap rumusan masalah atau pertanyaan dari penelitian yang dilakukan. Nah, jadi pernyataan ini dibuat peneliti berdasarkan pengetahuan awal atau literatur yang ada. Adapun hipotesis riset dari judul yang peneliti buat ini adalah akun Instagram @ilmukomunikasi_UNJ memiliki pengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan informasi mahasiswa Ilmu Komunikasi UNJ angkatan 2021. Kita lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu adalah hipotesis statistik. Berbeda dengan hipotesis riset, jadi hipotesis statistik itu merupakan pernyataan yang dibuat dengan tujuan menguji atau diuji. Jadi di sini itu terdapat H0 dan HA, yang mana H0 ini itu melambangkan bahwa hipotesis tidak terbukti atau hipotesis ditolak. Sementara itu H1 melambangkan HA, yang mana melambangkan hipotesis terbukti atau hipotesis diterima. Metode kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu metode pengumpulan data. Jadi di dalam penelitian itu peneliti menggunakan 2 sumber data. Yang pertama itu adalah sumber data primer melalui survei, dan yang kedua adalah sumber data sekunder yang didapatkan dari studi pustaka seperti artikel, jurnal maupun data-data pendukung lainnya. Baik, kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu metode pengukuran data, yang dimana dalam penelitian ini itu menggunakan 2 pengukuran data, yaitu validitas dan reliabilitas. Nah, validitas ini merupakan salah satu uji yang digunakan untuk mengetahui apakah suatu pernyataan itu layak atau tidak untuk mewakili secara keseluruhan perilaku sampel yang digunakan. Nah, kriteria suatu variabel itu dikatakan valid atau tidak itu dilihat dari tingkat signifikansinya. Jika kurang dari 0,05, maka variabel itu dapat dikatakan valid. Kemudian apabila dikatakan lebih dari 0,05 berarti tidak valid. Selanjutnya kita masuk ke metode pengukuran data yang kedua, yaitu reliabilitas. Jadi pada reliabilitas ini itu merupakan uji untuk melihat apakah isi dari data tersebut itu stabil atau enggak setelah dilakukan beberapa kali pengulangan dengan subjek yang sama. Nah, untuk melihat melihat variabel tersebut reliable atau tidak, biasanya itu menggunakan uji statistik Cronbach alpha. Yang dimana kriterianya itu jika nilai Cronbach alpha itu lebih dari 0,5, maka variabel tersebut itu dinyatakan reliable. Sementara itu jika nilai Cronbach kurang dari 0,6 tersebut maka dinyatakan tidak reliable. Jadi dapat disimpulkan bahwa bilangannya itu jika lebih dari 0,6 maka dinyatakan reliable, dan jika kurang dari 0,6 berarti dinyatakan tidak reliable. Seperti itu. Kita lanjut ke subbab selanjutnya, yaitu adalah metode analisis data. Yang dimana di sini itu terdapat analisis data univariat dan analisis data bivariat. Dari analisis univariat sendiri itu merupakan analisis yang menjelaskan suatu fenomena menggunakan satu variabel.
Berbeda dengan analisis data bivariat, ini itu mempelajari antar variabel dan juga hubungan antar variabel tersebut dalam satu waktu. Jadi pada penelitian ini, peneliti dapat menggunakan kedua analisis data ini. Yang pertama univariat itu untuk memahami setiap variabelnya, dan yang kedua itu bivariat untuk melihat menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya, seperti itu. Kita selanjutnya ke keterbatasan dan kelemahan penelitian. Nah, kalau pertama dari keterbatasan penelitian, jadi terdapat suatu keterbatasan yang terletak pada waktu pekerjaan. Jika waktu pekerjaan itu lebih panjang, peneliti pastinya akan lebih maksimal dari segi penulisan maupun hasil. Kemudian kelemahan penelitian. Kelemahan itu terdapat pada subjek yang digunakan, yaitu angkatan 2021. Padahal pengikut atau followers dari Instagram @ilmukomunikasi_UNJ itu tidak hanya 2021. Ada 2018, 2019, 2020, 2022, dan 2023. Hal ini itu yang menyebabkan kelemahan penelitian bagi peneliti karena hasil efektivitas itu tidak diketahui secara menyeluruh, hanya pada angkatan 2021 saja. Selain itu juga yang pastinya terdapat kelemahan yang terletak pada kemampuan berpikir dan juga wawasan peneliti yang terbatas. Selanjutnya kita masuk ke definisi operasional, yang dimana subbab ini itu membahas mengenai konsep yang digunakan oleh peneliti dalam membuat tabel pernyataan. Yang pertama itu adalah media sosial, yang dimana di sini itu media sosial terdapat 4 indikator. Yang pertama itu adalah indikator perhatian, indikator penghayatan, indikator durasi, dan juga indikator frekuensi. Kemudian untuk variabel kebutuhan informasi atau konsep kebutuhan informasi itu, peneliti menggunakan 4 indikator mengenai pemenuhan kebutuhan informasi. Yang pertama itu adalah current need approach atau pendekatan secara terkini atau mutakhir. Kemudian ada everyday need approach, ada exhaustive need approach, dan yang terakhir adalah catching up need approach. Dan yang terakhir ditutup dengan subbab operasional konsep atau tabel OK, yang dimana di sini peneliti mencoba untuk menjelaskan sesuai dengan variabel-variabel yang sudah dibuat. Yang pertama ada media sosial, variabel media sosial yang dimana konsepnya itu adalah komunikasi massa dan memiliki dimensi pertama adalah perhatian. Nah, dari dimensi perhatian ini itu memiliki indikator yang pertama ketertarikan pengikut atau followers besar terhadap aktivitas yang sesuai dengan minatnya sehingga konten yang mudah dapat dinikmati. Kemudian indikator yang kedua itu adalah menjalin hubungan dengan orang lain. Indikator yang ketiga itu adalah menggunakan fitur-fitur yang tersedia dalam Instagram. Kemudian masuk ke dimensi selanjutnya adalah penghayatan, yang dimana indikator di dalamnya itu terdapat usaha followers atau pengikut untuk memahami, menyerap, dan menikmati informasi secara mendalam. Selanjutnya lanjut ke dimensi durasi, yang dimana dimensi durasi ini memiliki indikator lama waktu yang dihabiskan oleh followers atau pengikut untuk mengakses akun Instagram. Dan yang terakhir adalah dimensi frekuensi, yang dimana dimensi ini tuh menggunakan indikator jumlah penggunaan atau keseringan pengguna dalam mengakses akun Instagram. Selanjutnya kita masuk ke variabel Y, kebutuhan informasi, yang dimana konsepnya itu dari kebutuhan informasi ya. Nah, dari dimensinya itu yang pertama ada current need approach, yang dimana di dalamnya itu memiliki indikator kebutuhan followers atau pengikut terhadap informasi yang terbaru. Selanjutnya ada dimensi everyday need approach, yang dimana di dalamnya terdapat indikator kebutuhan seseorang akan informasi cepat, jelas, dan rutin sesuai dengan namanya everyday need approach. Yang ketiga itu adalah exhaustive need approach, yang dimana indikatornya itu adalah kebutuhan seseorang akan informasi yang spesifik, lengkap, dan relevan. Dan yang terakhir adalah dimensi catching up need approach, yang dimana di dalamnya itu adalah kebutuhan di dalamnya terdapat indikator kebutuhan seseorang akan informasi yang sekilas. Nah, dari konsep, variabel, dimensi, dan indikator ini yang sudah saya sebutkan sebelumnya menggunakan pengukuran skala Likert, yang dimana setiap nantinya pada terdapat jawaban-jawaban yang akan disajikan pada kuesioner seperti itu. Baik, cukup sekian pemaparan penugasan yang saya lakukan untuk memenuhi penugasan mata kuliah metode penelitian kuantitatif. Saya Muhammad Azel, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.